Puji Tuhan. Kita lanjut dengan suratan Ibrani. Beberapa pasal telah berbicara tentang Melkisedek, imam besar yang naik dan yang masuk ke ruang Maha Kudus untuk menjadi pengantara. Pasal 7 ayat 25, ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi kita. Kita tidak mempunyai manusia lain yang menjadi pengantara. Kita tidak mempunyai pertolongan lain yang siap menjadi jembatan, kata pengantara, jembatan antara kita dengan Allah, melainkan Yesuslah yang menjadi pengantara kita. Sebab ayat 26, imam besar yang demikian yang kita perlukan. Seperti apa imam besar yang bagaimana yang kita perlukan? Ayat 26 pasal 7, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, lebih tinggi pada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam besar lain, ketika tiap hari masuk mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu baru dosa umatnya. Sebab hal ini telah dilakukan satu kali untuk selamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Semacam apa imam besar yang kita miliki? Semacam bagaimana imam besar yang kita butuhkan? Kita lihat imam besar yang mempunyai identitas, mempunyai keberadaan, mempunyai status kehidupan di atas. Tidak sama seperti imam besar lain. Begitu yang dikatakan ayat yang ke-26. Tidak seperti imam besar lain. Ayat 27. Kita tidak membutuhkan imam besar yang seperti demikian. Tapi kita sangat membutuhkan orang yang menjadi imam besar yang punya dedikasi kehidupan di atas rata-rata. Dengan kata lain, di atas kelemahan manusia. Begitu sukarnya partai-partai menentukan teman koalisi. Mereka menjajaki, mereka mencoba menggali, mereka coba bersilaturahmi dengan tujuan untuk mencari partner kerja. 5 tahun mereka begitu sulitnya. Nanti ada yang sudah hampir serius batal. Dan sukarnya mencari pasangan yang seimbang, pasangan yang melebihi dengan calon-calon lain. Tetapi kita bersyukur bahwa kita mempunyai imam besar yang tidak sama dengan imam besar yang lain. Dan dengan darahnya sendiri, ia masuk, ia menghampiri tata kasih karunia Allah dengan percikan darahnya sendiri. Itu sebabnya disebut imam besar perjanjian baru. Imam besar perjanjian baru, ayat yang ke-10 pasal 8. Kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu ini. Aku menaruh hukum dalam akal budi mereka, menuliskan dalam hati mereka, maka aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku.
Mereka tidak lagi mengajar sesama warganya atau sesama saudaranya, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak mengingat dosa mereka. Pada pasal 9, maka tempat kudus itu disebut dengan tempat kudus buatan Allah sendiri, bukan buatan tangan manusia. Ayat 1. Tempat kudus itu bukan tempat buatan tangan manusia. Dan kita melihat bahwa apa yang dibuat di tempat yang disebut tempat kudus atau bait kudus yang diciptakan Allah, ketika saudara baca di ayat yang kedua, dipersiapkan suatu kemah. Dan di kemah itu ada beberapa perkakas. Di belakang tirai yang kedua terdapat satu kemah lagi yang disebut tempat Maha Kudus. Dibuat oleh Allah satu tempat Maha Kudus. Jadi tatanan yang dilihat di atas gunung, kalau tadi kita baca, ditunjukkan di atas gunung, itu gambar fisiknya. Sementara Allah menyediakan gambar rohani dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Ada bagian-bagian paling depan, lalu bagian kedua, lalu bagian ketiga. Dalam hidup manusia tidak seperti gambar dari bait suci atau kemah sembahyang, tapi secara rohani kita melihat seluruh kehidupan kita, baik kepala sampai telapak kaki kita merupakan gambar dari kemah sembahyang. Ketika berbicara tentang kepala, lalu anggota tubuh, tangan dan kaki, lalu kaki, itu merupakan gambar dari kemah sembahyang Allah. Satu gambar yang begitu pasti. Ada kepala, dan kepala itu adalah ruang Maha Kudus. Kepala adalah ruang Maha Kudus. Sedangkan ruang kudusnya terletak pada anggota-anggota tubuh kita, tangan dan kaki. Dan kaki kita merupakan halaman. Jadi kalau ditidurkan, manusia ditidurkan, maka yang kita lihat kakinya dulu kan. Kaki ini adalah halaman. Sampai perut itu adalah halaman. Sebab itu di sana ada mezbah korban, ada kolam pembasuhan, itu pada penampang kaki. Disebut kaki. Ini adalah kolam pembasuhan yang di tengah dan mezbah korban. Naik bagian perut, dada, itu adalah ruang kudus. Sebab itu ada meja roti, ada kaki dia, pelita, ada mezbah dupa. Itu di bagian perut ke atas. Sedangkan kepala
itu adalah ruang Maha Kudus yang diciptakan Allah sekarang. Menurut pasal 9, di situ terdapat seluruh perkakas-perkakas yang disebutkan dalam kemah sembahyang ayat 5, dan di atas kedua kerub kemuliaan dinaungi dengan tutup pendamaian. Keseluruhnya ditutup dengan tutupan kerabian. Kita baca tadi bahwa ayat yang ke-21 pasal 9, kemah dan semua alat untuk ibadah diperciki dengan darah. Pasal 9 ayat 21. Seluruh kemah dan semua alat untuk ibadah diperciki dengan darah. Jadi seluruh hidup kita, mengapa butuh darah Yesus? Gambar dari seluruh kehidupan kita, seluruh tubuh kita itu membutuhkan penebusan oleh darah Yesus. Dari kaki tadi. Terus Perjanjian Lama bicara tentang hurufiyah, perkakas-perkakas yang ada. Kita nggak ada lagi. Ibadah kita tidak lagi punya halaman Roh Kudus, Roh Kudus, nggak ada lagi. Ibadah kita tidak membutuhkan apa yang dituliskan secara hurufiyah, tapi secara rohani kita sudah lihat tadi bahwa kita mempunyai kehidupan yang dari kaki sampai di kepala kita diperciki dengan darah. Amin. Kita butuh penebusan oleh darah Yesus. Sebab seluruh anggota tubuh kita dari kaki sampai kepala berdosa. Karena itu kenapa dikatakan seluruh perkakas diperciki secara demikian dengan darah. Sangat kita butuhkan penebusan oleh darah Yesus. Jadi hidup bukan sekedar hanya duit saja. Karena duit tidak bisa menyucikan kita. Uang tidak bisa menyucikan kita. Kalau manusia berpikir hidup hanya untuk uang dan uang untuk hidup, kita nggak pernah diselamatkan. Tapi yang kita butuhkan, seluruh kehidupan kita dari telapak kaki sampai kepala ditebus oleh darah Yesus. Kita butuh ini. Perjanjian Lama hanya berbicara tentang hurufiyah, dan imam besar bawa darah dari lembu atau kambing atau domba. Setelah disembelih, darahnya ditampung, lalu dengan darah itu dia mengolesi jenang-jenang pintu. Dan di mana ada tanda darah, malaikat maut itu lewat, nggak masuk ke rumahnya, lewat. Mengapa? Sebab dalam rumah ini sudah ada korban. Kita tidak membutuhkan korban secara Taurat. Kita tidak datang ibadah membawa korban, masing-masing bawa korban, lalu disembelih, lalu dijadikan korban persembahan. Untuk apa korban-korban persembahan kalau itu tak dapat menyucikan hati nurani kita? Hanya menyucikan secara lahiriah. Ayat 13 pasal 9:13, sebab jika darah domba jantan, darah lembu jantan, dan percikan abu lembu muda
menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Secara lahiriahnya. Tapi itu tidak menyelesaikan hukum dosa kita, tidak. Ketika orang-orang keluar dari tempat ibadah, keluar dari kemah suci, mereka kembali lagi ke kemah-kemah mereka, dosa lagi. Karena yang dicucikan hanya secara lahiriah, bukan secara rohani. Secara lahiriah mereka disucikan, sudah. Tapi Allah tidak melihat yang di luar saja. Allah melihat sampai di dasar hati kita. Ada bagian yang harus kita perhatikan, bagaimana kita hidup dan kita diberkati. Melalui apa? Melalui darah Yesus. Kita diubahkan, hidup kita dipulihkan. Ia yang menjadi pengantara perjanjian baru. Pasal 9 ayat 15, supaya mereka yang telah terpanggil mendapat bagian kekal yang dijanjikan. Lalu hidup berdosanya, ia telah mati menebus pelanggaran dan dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, maka yang membawa wasiat, yang memberi wasiat harus mati. Baru wasiat itu berlaku. Tapi yang memberikan wasiat, yang memberi masih hidup, apapun alasannya, tak bisa mencairkan. Tapi kalau kita mau mengalami berkat yang sepenuhnya, maka pemberi warisan itu harus mati. Sebab itu mengapa Yesus harus mati di atas kayu salib. Sekarang menjadi jelas bagi kita betapa arti pengorbanan Kristus. Dengan darahnya yang dioleskan dari kaki terus sampai ke kepala kita, membuat saudara dan saya berlayak menjadi kemah-kemah suci Allah. Lalu ayat itu berlaku 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tiadakah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tiadakah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Dan tubuh yang bait Allah dikuduskan, disucikan dengan percikan darah Yesus. Dibersihkan, dikuduskan dengan tetesan darah Yesus. Kemarin kita sudah belajar tentang darah itu, artinya. Dan kita lihat lagi bagaimana sekarang fungsinya. Tidak ada bagian tubuh kita yang tidak berdosa. Semuanya sudah berdosa. Berarti seluruh hidup kita butuh darah Yesus. Kita nggak perlu lagi di sini ada apa? Tempat darah, lalu ambil setiap kita yang masuk, ambil darah, lalu oleskan di dahi, di tangan, di kaki, di tubuh, semua dilumuri darah. Tidak perlu begitu. Tapi darah Yesus telah membersihkan seluruh hidup kita. Amin. Melalui perjamuan kudus. Kita butuh itu. Mulai dari bayi, kita punya seorang bayi, mulai dari dia tidak kenal, dia tidak mengerti itu perjamuan betul. 1 Korintus 7 berkata, orang tuanya, iman orang tuanya menyelamatkan dia. Iman orang tuanya menjadi pertolongan bagi dia. 1 Korintus 7
Ayat 14, karena suami yang tidak beriman dikuduskan oleh istri, dan istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suami. Andai kata tidak demikian, anak-anakmu adalah anak-anak cemara, tapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus karena iman dari orang tuanya. Sebab itu betapa menyedihkan ketika orang tuanya juga tidak beriman. Anak-anak itu belum mengerti banyak tentang perjamuan, tidak mengerti tentang apa artinya darah, apa artinya tubuh Yesus, tidak mengerti. Tapi iman orang tuanya menyelamatkan dia. Betapa terkait satu keluarga, satu kehidupan keluarga. Yang saya selalu tekankan sebelum perjamuan, mengadakan pemberesan dalam rumah tangga, lalu masuk bersama-sama makan perjamuan kudus. Dan orang tua yang dikuduskan mengkuduskan keluarganya. Bapak yang dikuduskan mengambil perjamuan kudus dengan tangan yang bersih, menyampaikan itu kepada istri, kepada anak-anak, menjadi sebuah penyelamatan bagi seluruh keluarga kita. Betapa pentingnya arti keterkaitan dalam keluarga. Ketika sudah menikah, membentuk sebuah keluarga baru, mulai dengan kehidupan yang bertanggung jawab seperti itu. Begitu seterusnya. Karena kita adalah tubuh. Sekarang kita mengerti bahwa tubuh kita ini adalah rumah Allah, bait Allah. Tiadakah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, diperciki oleh darah Yesus, dan semua yang diperciki oleh darah Yesus dikuduskan. Hingga pasal 9 kita dapat beribadah, ayat yang ke-14, kepada Allah yang hidup karena darah Kristus. Pasal 9 ayat 15. Karena darah Kristus kita dapat beribadah kepada Allah. Baru kita ngerti, oh begitu rupanya. Karena semua perkakas di dalam ibadah kita, di dalam bait suci, diperciki oleh darah Kristus, menjadi sebuah perkakas yang kudus. Kena saja beberapa hari yang lalu, kena dengan bagian yang kudus. Ketika perkakas itu diperciki dengan darah yang kudus, maka perkakas itu jadi kudus. Hidup kita yang diperciki oleh darah Yesus, yang ditebus artinya oleh darah Yesus, maka kita menjadi manusia yang dikuduskan. Layak disebut bait suci Allah. Orang tidak menghargakan akan bait suci Allah. Orang anggap, ya bagaimana aku mau jalan kemana, aku mau berbuat apa, mau makan apa, mau hidup bagaimana, itu urusan pribadi, privasi katanya. Allah tidak mau cari yang privasi, Allah cari seluruh hidup kita. Sebab dari kaki kita, lihat, dari kaki, perkakas dari kaki, apa kaki tadi? Mezbah korban, naik sampai di kolam
aturan menyembelih satu korban, perut dan isi perutnya dipotong, dibawa dulu ke air pancuran, begitu kata imamat, dibawa ke air pancuran, dikeluarkan isi perutnya, dibuang dan dibersihkan dengan air yang mengalir, bukan air mandek, tapi air yang mengalir, hingga isi perut kita dibersihkan, dibakar tersendiri. Lemak dan isi perutnya, kalau saudara baca di dalam kitab imamat, lemak dan isi perutnya dibakar tersendiri. Ini yang tidak boleh dimakan oleh imam-imam, dibuang. Kita kalau makan, jeroannya yang kita makan. Saudara bilang itu yang paling enak. Sudah diberitahu, jeroan dan lemak menurut aturan imamat dibakar sendiri, tidak boleh dimakan. Imam-imam mendapat bagian yang lain. Dan kita melihat bahwa Allah sudah sisihkan. Yang jadi penyakit buat kita itu disisihkan. Saudara ambil lagi. Kalau makan soto minta jeroan. Kalau nggak pakai lemak kurang enak. Saudara pergi ke apa itu namanya yang di alternatif makanan Jepang itu, apa itu? Hanamasa. Ketika saudara sudah ambil, lalu di atas pembakaran dikasih apa? Lemak kan? Dikasih potongan lemak, dibakar dulu lemaknya, baru apa yang kita mau bakar kita taruh di atasnya. Tapi diolesi lemak dulu. Firman Allah berkata, lemak dan isi perut bakar, jangan dimakan. Manusia rakus, yang gak boleh yang dimakan. Jadilah kolesterol tinggi. Itu yang tidak boleh, yang dimakan. Yang enak itunya, ya memang di lidah, turun sampai di tenggorokan sudah gak rasa enak lagi, jadi penyakit. Sampai di leher itu menjadi penyakit, apalagi turun sampai perut. Sudah disuruh bakar, sudah gak boleh. Itu loh rakusnya manusia. Sini enggak, sini baik-baik semua. Di sini tahu yang gak boleh yang mana. Katanya kalau nggak ada itu kurang sedap. Apalagi yang disebut babat, waduh itu lagi yang paling enak. Sudah tahu kotor seperti itu, masih cari cara bagaimana cuci sampai bersih. Oh, disikat, oke sikat. Oh, enaknya. Aturan firman Allah sudah tepat, saudara, sudah tepat. Tapi kitanya ini loh yang rakus, yang minta ampun. Yang gak boleh malah dimakan. Sakitlah kita. Yang kita butuhkan cuma darah Yesus. Amin. Dan itulah yang menjadikan hidup kita menjadi rumah Allah. Amin.